Halo teman-teman semua, coba deh kalian berpikir sejenak. Pernah nggak kalian merasa nggak dihargain? Mungkin kalian pernah merasa diremehkan, diejek, atau bahkan merasa kalian tuh seolah-olah nggak penting. Nah, hal-hal seperti itu yang berlawanan dengan nilai penting dalam Pancasila kita, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di video kali ini, kita akan bahas bagaimana sila kedua mewajibkan kita untuk menghargai martabat setiap individu. Terus, apa itu martabat manusia dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Kalian penasaran kan? Tonton videonya sampai habis ya. Sila kedua punya dua kata kunci penting, adil dan beradab. Adil berarti memperlakukan semua orang dengan setara, memberikan hak yang sama tanpa pandang bulu. Sedangkan beradab berarti berperilaku sopan, bermoral, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kalau dua hal ini kita gabungkan, hasilnya luar biasa. Kita jadi manusia yang tidak hanya adil secara hukum, tapi juga adil dalam hati dan sikap. Tapi sayangnya, di dunia nyata kita masih sering melihat hal yang berlawanan, seperti perundungan atau bullying, contohnya yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial sekarang. Salah satunya mahasiswa Universitas Udayana yang bunuh diri karena mendapat ejekan dari penampilannya, atau karena cara bicaranya, atau karena bisa juga hal sepele. Padahal perundungan itu sama saja dengan merendahkan martabat manusia. Kita dapat membuat seseorang merasa kecil, tidak berharga, bahkan tidak pantas untuk ada. Dan itu bertentangan langsung dengan semangat sila kedua. Kalau kita benar-benar memahami kemanusiaan yang adil dan beradab, maka kita akan sadar setiap tawa kita yang menertawakan orang lain atau setiap komentar jahat yang kita tulis, itu bukan sekedar kata, tapi luka. Dan menghargai martabat manusia berarti berhenti menambah luka bagi orang lain. Sekarang kita lanjut, bagaimana sih cara sederhana menerapkan nilai sila kedua ini? Yang pertama, jadilah bagian dari gerakan anti perundungan. Contohnya seperti saat kamu melihat teman dirundung atau dibully, jangan hanya diam. Kamu bisa menegur pelaku, menghibur korban, atau melapor ke guru dan pihak berwenang. Tindakan kecil itu bisa menjaga martabat seseorang loh. Kedua, tanamkan toleransi dalam hati. Indonesia itu beragam antar suku, agama, bahasa, budaya. Karena itu kita harus menghormati perbedaan ibadah, tidak memaksakan keyakinan. Itu semua adalah bentuk nyata menghargai martabat manusia. Yang ketiga, berlaku adil dan peduli di lingkungan kita. Misalnya, membantu teman yang sedang kesulitan belajar, tidak pilih kasih dalam pertemanan, atau ikut kegiatan sosial di sekitar rumah. Kemanusiaan bukan soal hanya kata-kata besar, tapi soal tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Keempat, atau yang paling penting, gunakan media sosial dengan bijak. Kalau berbeda pendapat, sampaikan dengan sopan dan santun. Tidak perlu menghina atau menjatuhkan orang lain. Menghargai martabat manusia di dunia digital sama pentingnya dengan di dunia nyata. Dan jangan lupa, menghargai martabat orang lain juga berarti menghargai martabat diri sendiri. Kita tidak bisa meminta dihormati kalau kita sendiri tidak menghormati orang lain. Teman-teman, sila kedua Pancasila bukan sekedar teori moral, ia adalah cermin dari kemanusiaan kita loh. Dengan menghargai martabat setiap individu, kita sedang membangun masyarakat yang lebih adil, lebih damai, dan lebih beradab. Kemanusiaan bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi tentang siapa yang paling mampu berempati. Bukan tentang siapa yang selalu benar, tapi tentang siapa yang menghormati perbedaan. Mari kita mulai dari hal sederhana, seperti ucapan yang lembut, sikap yang menghargai, dan tindakan yang menjaga harga diri sesama manusia. Karena ketika kita menghargai martabat orang lain, kita sedang menjaga martabat bangsa kita sendiri.